Saudara dan sahabat sekalian, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sedikitnya kita mencoba membacakan ya sejarah Pertamina, ya, perusahaan raksasa negara Kesatuan Republik Indonesia BUMN, ya, yang menangani soal perminyakan, ya, gas dan bumi di Nusantara ini. Ternyata PT Pertamina ini juga memiliki kisah keterkaitan dengan Aceh. Ini hanya menjadi bagian daripada informasi yang mungkin selama ini kita tidak pernah mendengarkan, ya, atau tidak pernah menyimak. Saya baru saja menemukan pernyataan salah seorang budayawan, atau bisa kita katakan budaya atau sekaligus seorang sejarawan, ya, yang ada di Aceh, yang menuturkan hubungan berdirinya perusahaan Pertamina Persero dengan Aceh. Nah, ini silakan kita simak, saudara. Semoga menjadi tambahan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa, ya, klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyimak dan menyaksikan. Menarik dari kisah ataupun sejarah, ya, yakni menjadikan kita untuk mengetahui hal-hal yang memungkinkan kita belum ketahui. Ini ada suatu pernyataan dari Nabhahani AS, ya, budayawan tinggal di Banda Aceh, yang menyatakan bahwa modal awal Pertamina bermula dari Aceh. Ini saya kutip dari Serambi News 20 Maret 2025. Ini hanya untuk menjadi namanya informasi tambahan dari keberadaan Pertamina sendiri, karena sekarang kan Pertamina lagi seksi nih, membicarakan Pertamina kita teringat korupsi di Patraniaga. Saham Aceh untuk modal awal Republik Indonesia ini saat baru merdeka 1945 tak hanya 2 pesawat terbang jenis Dakota yang dinamai Seulawah RI-001 dan Seulawah RI-002. Berbekal 2 pesawat sumbangan rakyat Aceh 1988 itu, pemerintah Republik Indonesia dapat mendirikan sebuah perusahaan penerbangan milik negara bernama Garuda Airlines Indonesia. Dan telah banyak diketahui umum bahwa rakyat Aceh lah yang pertama kali menyumbangkan 2 pesawat terbang untuk modal awal Republik Indonesia yang baru merdeka. Akan tetapi, tahukah kita bahwa kalau modal awal sebuah perusahaan negara Republik Indonesia yang sekarang sudah kaya raya bernama PT Pertamina Persero, modal awalnya juga bermula dari masyarakat dari Aceh loh. Nah, ini mungkin jarang yang mengetahui, ya, sekarang, ya, untuk generasi-generasi sekarang, termasuk pegawai Pertamina sendiri, mulai dari jajaran direksi hingga direktur, apalagi pimpinan Pertamina wilayah Aceh. Apakah mereka tahu betapa besar saham orang Aceh dalam hal lahirnya sebuah perusahaan negara yang dinamai PT Pertamina sekarang ini? Mengapa kita sampai mengatakan bahwa modal awal Pertamina bermula dari Aceh? Karena bukti sejarahnya memang begitu, bermula dari sebuah temuan sumur tua berlumpur di perbatasan antara Aceh Timur dan Pangkalan Perandan tahun 1883. Sumur yang dinamai Telaga Said ini setelah dilakukan pengeboran oleh Aekol CH Zilker, sebuah perusahaan perkebunan tembakau milik Belanda 1883 itu, ternyata mengandung minyak yang sangat menjanjikan bagi pemerintah Hindia Belanda di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi CH Zilker hanya sempat mengomersilkan produksi minyak dari sumur Telaga Said ini beberapa tahun saja, karena tahun 1885 atau 1885 hak konsesi produksi tambang minyak Telaga Said ini beralih tangan ke perusahaan Koninklijke Nederlands Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum in Netherlands India. Ini merupakan sebuah perusahaan company yang di dalamnya tergabung beberapa perusahaan lain dengan penamaan sahamnya masing-masing, sehingga kumpulan saham penambahan modal perusahaan tambang minyak Koninklijke Nederlandse Company ini mencapai 4,5 juta gulden. Melihat keberhasilan perusahaan pertambangan minyak milik Koninklijke Nederlands Company dengan keuntungan yang berlipat-lipat, maka sejak itu sekitar tahun 1892 atau 1892 telah mendorong banyak perusahaan pertambangan lain segera mencari daerah-daerah penghasil minyak di Aceh Timur, utamanya di Perlak. Hingga muncullah beberapa perusahaan pertambangan minyak di Aceh Timur kala itu, antara lain
Highland Perlak Match Happy Bat Tafsi Petroleum Match Happy BPM Perlak Petroleum Match Happy Petroleum Majud Perlak dan Netherlands Koninklijke Gelike Petroleum Match Happy NKPM. Namun di antara perusahaan perminyakan di Aceh Timur ini maskapai yang paling banyak memperoleh konsensi, perusahaan yang paling banyak memperoleh konsensi izin operasionalnya dari Gubernur Jenderal Penguasa Belanda di Aceh adalah perusahaan Highland Perlak Match Happy BTFC Petroleum Match Happy BPM. Konsensi perusahaan tambang minyak di Aceh Timur yang dipegang BP meliputi Perlak, Tamiang, dan beberapa peta lokasi di Aceh Utara, Jambo Aye. Semua hasil produksi minyak mentah yang dieksplorasi oleh perusahaan perminyakan di Aceh Timur kala itu disuling ke Pangkalan Brandan, kemudian diekspor melalui pelabuhan Pangkalan Susu yang dibangun oleh perusahaan Koninklijke Netherlands Petroleum Company milik pemerintahan Hindia Belanda. Dalam banyak sumber yang ditemukan awal tahun 1900-an, pemerintah Belanda di Aceh telah mampu mengekspor minyak hasil bumi Aceh hingga beribu-ribu ton per hari hasil produksi tambang minyak Aceh di timur. Yang sumur-sumur minyak tersebut kemudian menjadi modal awal bagi berdirinya sebuah perusahaan milik negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pertamina hari ini. Diketahui memasuki tahun 1947 hingga 1948 adalah tahun yang sangat menentukan bagi keselamatan nama Indonesia dari agresi Belanda 1 dan 2 untuk merebut kembali Republik Indonesia oleh Belanda yang baru merdeka. Belanda dan sekutunya kembali menyerang wilayah-wilayah Indonesia untuk menguasai kembali. Jakarta dan Yogyakarta telah dikuasai kembali oleh Belanda, yang tinggal hanya wilayah Aceh. Di sini lagi Indonesia berutang budi sangat besar pada Aceh karena telah menyelamatkan nyawa Republik ini dari sekaratul maut. Tahun 1949, hasil konferensi meja bundar di Den Haag, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kedaulatannya dengan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi persoalannya belum selesai. Belanda akan mengambil kembali semua aset perusahaan tambang minyak mereka yang ada di Aceh Timur. Pemerintah Republik Indonesia sendiri dalam sebuah perundingan yang dengan pihak Belanda di Hotel Netherlands Jakarta tahun 1949 malah telah menyetujui kalau Belanda hendak mengambil kembali aset perusahaan tambang minyaknya yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Namun seorang tokoh Aceh yang bertanggung jawab pimpinan umum atas tambang minyak Aceh dan Sumatera Utara atau yang disingkat TMA_SU peninggalan Belanda di Aceh yang hadir dalam perundingan pihak Belanda dengan pemerintah Republik di Hotel der Nederland itu bernama Jenderal Mayor Tengku Amir Husin Al-Mujahid dengan tegas menolak tuntutan Belanda untuk mengambil kembali aset perusahaan pertambangan minyak mereka yang ada di Aceh. Tengku Amir Husin Al-Mujahid mengatakan bila pemerintah Indonesia tidak sanggup memikirkan keberlanjutan tambang minyak milik perusahaan Belanda yang ada di Aceh, maka aset perusahaan Belanda itu akan menjadi milik Aceh. Melihat ketegasan Tengku Amir Husin Al-Mujahid dalam perundingan itu, maka di luar perundingan pihak Belanda pun melobi Tengku Amir Husin Al-Mujahid dengan berbagai tawaran kemewahan yang berlimpah pada Husin Al-Mujahid, termasuk tawaran Belanda pada Tengku Amir Husin Al-Mujahid untuk keliling dunia asalkan Al-Mujahid mau melepaskan tambang minyak Aceh Sumut untuk kembali ke Belanda. Akan tetapi dengan keteguhan hati semua tawaran Belanda itu ditolak Al-Mujahid, sehingga dalam beberapa perundingan kemudian akhirnya Belanda menyetujui semua aset perusahaan tambang minyak Belanda di Aceh Timur menjadi milik daerah Aceh, yang kemudian secara pelan-pelan ditarik pemerintah pusat menjadi sebuah perusahaan negara yang hari ini kita kenal PT Pertamina Persero. Nah guys, apakah sudah pernah mendengarkan kisah-kisah ini? Bahwa betapa luar biasanya ya Aceh ya berkorban untuk Indonesia. Kemudian peran Aceh dihilangkan. Memasuki tahun 1950-an, kantor pusat perusahaan tambang minyak Aceh Sumut yang berkedudukan di Aceh Timur dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Namanya pun diubah, tak lagi bernama Tambang Minyak Aceh Sumut TMA Datar SU, tapi sudah menjadi Tambang Minyak Sumatera Utara TMSU. Di sini terlihat bagaimana peran dan jasa Aceh yang begitu besar dalam mempertahankan tambang minyak di Aceh Timur untuk tidak diambil kembali oleh Belanda telah mulai dihilangkan dalam sejarah cikal bakal lahirnya Pertamina yang bermodal awal dari Aceh. Jasa tokoh Aceh Tengku Amir Husin Al-Mujahid pun ditenggelamkan dan tak lagi dihargai dalam penamaan TMSU yang sudah berkantor di pusat di Medan, Sumatera Utara. Bahkan saat pemerintah pusat mengambil alih seluruh saham TMSU
PTMSU tahun 1957 dengan mengubah nama menjadi PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara PT ETMSU, Tengku Amir Hussein Al-Mujahid seperti sengaja disingkirkan, tak lagi diberi peran dalam perusahaan perminyakan ini. Seakan pemerintah pusat ingin menegaskan bahwa minyak bumi yang ada di daerah adalah milik nasional, bukan milik kedaerahan, sehingga pada Desember 1957 PT ETMSU kembali diubah nama oleh pemerintah pusat menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional PT Pertamina. Saat itu, selain PT Pertamina juga ada satu perusahaan perminyakan milik pemerintah, yaitu PN Pertambangan Minyak Nasional PN Pertamin. Lalu pada tahun 1968 PT Pertamina digabungkan dengan PN Pertamin, maka lahirlah sebuah perusahaan milik negara yang diberi nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dikenal dengan PT Pertamina Persero sekarang ini. Dari latar belakang sejarah ini dapat dipahami bagaimana terpenggalnya sebuah sejarah yang telah diperankan oleh Aceh sebagai daerah modal awal dari cikal bakal lahirnya sebuah perusahaan besar milik negara Republik Indonesia bernama PT Pertamina, yang sejak awal berdirinya perusahaannya perminyakan ini tahun 1968 telah menjadi sarang korupsi skala besar, mulai dari masa Ibnu Sutowo di Rut Pertamina pertama 1968 hingga tahun 1976 Ibnu Sutowo dipecat dari Dirut Pertamina karena terlibat korupsi di tubuh Pertamina yang membuat negara nyaris bangkrut ketika itu. Jadi korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina yang sedang menjadi sorotan publik saat ini bukan lagi barang baru di Pertamina. Dari awal berdirinya perusahaan minyak negara ini sudah menjadi sarang korupsi besar-besaran, sekarang hanya tinggal melanjutkan saja. Nah, bagaimana dengan sikap keseriusan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah mau untuk mengembalikan posisi dan kedudukan Aceh sebagaimana sejarah? Dan ini harus segera dikembalikan. Kemudian harus serius dalam memberantas korupsi di Pertamina, sebab ini sudah dari awal berdirinya sudah diterpa dengan badai korupsi. Keseriusan dibutuhkan, bukan hanya sekedar oman-oman. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.